Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Baik, ikhwanatina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian seputar kiat-kiat agar anak kita tangguh dalam menghadapi bencana moral atau akhlak. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa untuk menjadi anak yang tangguh menghadapi kerusakan-kerusakan akhlak yang ada di sekitarnya, ada beberapa kiat yang harus dilakukan sebagaimana yang telah kita sampaikan beberapa kiat pada sesi pertama. Maka pada sesi kedua ini akan kita sampaikan kiat-kiat yang lain yang juga menunjang untuk menjadikan anak-anak kita tangguh, tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif dan tidak terpengaruh arus negatif kerusakan-kerusakan yang ada di sekitarnya. Nah, kiat yang harus kita coba, yang harus kita lakukan dan butuh dukungan semua pihak adalah menghidupkan kembali kebiasaan membaca, khususnya membaca sirah nabawiyah. Perlu diketahui bahwa minat baca anak-anak di Indonesia itu dinilai rendah. Nah, termasuk kalau kita melihat anak-anak kita di pesantren-pesantren yang kita bina, itu mereka minat bacanya juga masih rendah, sehingga kebiasaan membaca ini harus dihidupkan kembali, karena membaca berarti menghabiskan waktu berjam-jam. Dengan membaca, pikiran anak kita itu jalan. Dengan membaca, wawasan akan semakin luas. Dan dengan membaca sirah nabawiyah, maka akan menumbuhkan semangat baru, seolah-olah ikut dalam sejarah perjuangan Nabi SAW. Nah, ini efeknya sangat luar biasa. Anak-anak kita menjadi kutu buku, bukan kutu HP. Istilah kutu buku itu tangannya tidak lepas dari buku. Istilah kutu HP, tangannya enggak lepas dari HP. Nah, anak-anak kita sekarang ini kutu HP, bukan kutu buku seperti zaman-zaman jadul kita dulu. Barakallahu. Sehingga minat bacanya menjadi turun drastis. Barakallahu. Ini usaha dan PR untuk kita semua. Maka orang tua harus punya perpustakaan di rumah.
dan perpustakaannya itu bisa dibaca, bukan perpustakaan yang hanya dipajang, yang nggak bisa dibaca oleh penghuni rumah. Ya, kalau memang di rumah itu nggak bisa bahasa Arab, ya sediakan kitab-kitab terjemahannya yang positif. Nah, sehingga ada media yang bisa dinikmati oleh anggota keluarga tadi, khususnya anak-anak usia belajar. Tentunya buku-buku yang menarik, yang memberi motivasi-motivasi untuk mereka. Karena mereka ini sudah jenuh di sekolahnya, sudah jenuh di pondoknya, butuh bacaan yang ringan, ya. Nah, bacaannya ringan, yang asyik, yang berfaedah, itu baca buku-buku sirah nabawiyah. Nah, seru, asik, dan tidak ada beban untuk memahami. Nah, sebagaimana membaca buku-buku pelajaran resmi, ya. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar, beliau mengatakan, man arada khairal akhirah wa hikmata dunya, maka siapa yang menginginkan kebaikan akhirat dan hikmah-hikmah di dunia, wa adlas sirah, dan menginginkan perjalanan hidup yang adil, yang baik, wal ikhtiwa ala mahasinil akhlaq kulliha, yang mengandung akhlak-akhlak yang baik, wastiqaqal fadail bi asriha, yang dengan itu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya, fal yaqtadi bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya meneladani Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yasta'mil akhlaqahu, menggunakan akhlaknya, wasiyarahu ma amkanah, mengikuti perjalanan hidup beliau sedapat mungkin. Naam, barakallahu, untuk mengetahui bagaimanakah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita enggak mungkin menyaksikannya sendiri karena zaman kenabian sudah jauh dari kita. Yang tersisa adalah sirah nabawiyah dalam bentuk kitab-kitab yang muktabar. Yang dengan itu anak-anak waktunya banyak dipakai untuk hal-hal positif, membaca. Yang kedua, yang dibaca itu sirah nabawiyah, sehingga mereka tahu bagaimana Rasul dalam berdakwah, dalam berjihad, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka secara tidak langsung dia akan mendapatkan efek-efek positif dari bacaan tadi. Nah, jangan meremehkan bacaan, ya. Nah, bacaan yang dihayati, yang mengasihkan, itu sangat berpengaruh. Nah, ibu-ibu saja kalau pengen masak yang istimewa, ya, masakan yang bukan masakan yang sehari-hari, yang dibaca apa? Resep-resep yang ada, ya kan? Nah, baca, dihayati dengan seksama, dipraktekkan, hasilnya kok enak. Wah, hanya rajin baca resep, ada pengaruhnya itu, ya. Nah, kalau baca sirah nabawiyah yang kitabnya juga tebal, kan butuh waktu yang lama, berarti kesempatan untuk membaca banyak, kesempatan untuk bermain sedikit,
kesempatan untuk nganggur sedikit. Barakallahu. Tentunya ini butuh dukungan semua pihak. Ahsan, memang di pondok ada perpustakaan dan jadwal membaca di perpustakaan tadi. Barakallahu. Jadi ada waktu santri-santri masuk perpustakaan, ya, Insya Allah. Kalau perpustakaannya nyaman, ada pembimbingnya juga, santri-santri terbiasa menjadikan perpustakaan sebagai majelisnya. Nah, nggak apa-apa, diselingi kopi, ya, atau teh, ya, nah, sambil baca, ya, teh gitu, barakallahu, ya. Nah, di rumah juga begitu, biasakan. Pengaruhnya sangat positif. Tapi harus ada pengawasan. Kalau tidak pengawasan, ya paling usianya sehari 2 hari, terus tutup buku, ya. Nah, barakallahu. Ini kalau dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Nah, sebagaimana di negara-negara lain yang memang penduduknya itu hobi membaca, kemana-mana itu baca, ya. Nah, ya kita ambil sisi positifnya, membaca. Kita enggak mencontoh apa yang dia baca, tapi kita contoh kebiasaan membacanya, dan kita membaca bacaan yang positif dan bermanfaat, bacaan yang ringan tapi mempengaruhi karakter seseorang adalah membaca kitab-kitab sirah nabawiyah. Termasuk yang harus dilakukan untuk menghabiskan waktu-waktu longgar ialah membaca sirah sahabat. Kalau yang dibaca sirah nabawiyahnya khatam, ya kan? Kan sudah gak ada lagi yang dibaca. Diulangi lagi masih bisa toleran. Tapi kalau terus diulangi terus itu saja kan bosan. Nah, kita baca buku baru sirah sahabat. Sudah banyak terjemahan, ya, sirah-sirah sahabat. Asik juga. Sehingga kita bisa meneladani mereka, bagaimana kepribadian mereka. Yang penting tadi itu, waktu kosongnya itu semakin terkikis dengan membaca. Nah, karena anak-anak kalau waktu kosongnya banyak, yang asalnya itu gak punya pikiran apa-apa, menjadi muncul pikiran-pikiran negatif. Kalau ada yang ngajak, apalagi ajakannya seru, pasti dia akan mengikuti, gak akan nolak. Mumpung kosong, ya kan? Barakallahu. Sirah sahabat lebih tebal, karena sahabat itu jumlahnya banyak, sehingga semakin panjang, ya, pengalaman membacanya. Butuh waktu yang lama, ya, gak apa-apa, berlama-lama membaca, bacaannya positif. Nah, jadi kutu buku, gak apa-apa, bagus, ya. Gak tahu dunia luar, oh, jangan bilang gak tahu, ya. Dunia luar itu bisa dilihat dari dalam rumah. Gak perlu keliling sana, keliling sini. Kalau sekedar pengen tahu dunia luar, bisa dilihat dari dalam rumah, ya nggak? Nah, pengen tahu bagaimana kehidupan di Solo, dari dalam rumah bisa. Solo, udah muncul. Ya, nah, ya sudah cukup kan? Tutup. Baca lagi, belum selesai sahabat ini, sahabat yang lain, terus gitu. Barakallahu. Kalau benar-benar dibaca, membutuhkan waktu
yang lama, setahun, 2 tahun belum khatam, ya. Nah, kan untuk mengisi waktu senggang, ya kan? Waktu senggang kan enggak setiap waktu. Barakallahu, sehingga sirah sahabah juga apa ini? Lama untuk membacanya, sehingga bagus untuk mengisi waktu kosong. Kalau sirah sahabatnya khatam, baca lagi Syiar A'lamin Nubala, sirahnya para ulama-ulama top dunia, berjilid-jilid itu ya. Nah, itu kalau dibaca mulai awal sampai akhir butuh waktu yang lama banget, karena jumlah ulama-ulama dunia lebih banyak daripada jumlahnya sahabat, ya. Nah, kalau bilang nggak ada waktu baca terus, kapan jalan-jalan? Nah, berarti anak boleh jenuh, ajaklah jalan-jalan bersama keluarga. Nah, barakallahu, saatan, ya. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan. Kalau dia sudah menjadi kutub buku, pasti buku sirahnya dibawa, ya, menuju ke tempat yang ditujukan jauh, karena dia sudah jadi kutub buku, baca. Nah, gak terasa sudah sampai barakallahu. Nah, kalau sudah jadi kutub buku, ya, nah, barakallahu. Kalau sirah para ulama top dunia habis, masih banyak kitab-kitab hawadits at-tarikh, nah, kitab-kitab sejarah yang lebih tebal lagi, barakallahu. Bagaimana para ulama salaf kita keliling dunia, ya, rihlah. Nah, banyak. Tapi intinya coba kita mulai dari awal sirah nabawiyah. Khatamkan dulu. Barakallahu. Nah, kita tahu berapa lama waktunya. Intinya juga jangan sampai anak kita itu berlama-lama menghabiskan waktu kosongnya untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, kenapa? Ya tadi itu. Setan manusia, setan jin akan mendatanginya. Setan manusia tuh ngajak-ngajak maksiat, ya. Setan jin niup-niup, bisik-bisiki, membuat indah ajakan setan manusia tadi. Kalau ini yang terjadi, naudzubillah min dzalik, ya, benar-benar anak kita terseret. Tapi ingat, kalau kita meminta anak kita untuk menjadi kutub buku, ya harus siap belikan bukunya, ya. Nah, jangan merasa sayang beli bukunya. Kalau memang kita ingin anak kita kutub buku, rajin baca buku di rumah, ya bikinkanlah maktabah, kasih fasilitas, ya. Nah, kasih snack apa gitu, insyaallah. Nah, barakallahu. Bahkan perlu kasih hadiah kalau khatam. Nah, sebagaimana orang-orang dulu kalau sudah khatam baca Quran, bancaan, syukuran seperti itu, ya. Taib. Nah, kalau kita enggak meniati wajib tanda syukur, jadi anaknya khatam baca Quran saja sudah sangat bersyukur orang dulu itu. Nah, kalau sekarang anaknya mau baca Quran saja sudah sangat bersyukur. Apalagi anaknya hafal Quran, tambah bersyukur lagi, ya.
Apalagi tadi Tuhan jadi kutub buku, Masya Allah, barakallahu. Kalau anaknya bilang, gak usah beli kitab, berikan HP aja, nanti kan ada di situ PDF, jangan, ya. Beda rasanya, ya, baca dengan megang kitab sama baca yang ada di HP itu lain rasanya, rasanya lain, pengaruhnya lain, terus efeknya di mata juga lain. Kalau kecapean baca kitab itu paling matanya lelah, tapi kecapean baca sesuatu di HP kena sinarnya itu, ya. Nah, barakallahu. Baik. Berbahaya. Nah, ini kalau saya lihat ini sudah makin langkah, ya, budaya membaca. Saya mengakui sendiri, enggak cuma tempat saya sendiri seperti itu. Bangunkan maktabah, ada kitabnya. Nah, yuk, gak ada yang masuk. Akhirnya pakai sakan daripada gak bermanfaat. Sakan kitabnya, pajang. Nah, barakallahu. Jadi maktabahnya sudah gak ditulis maktabah, tapi ditulis sakan, ya. Barakallahu. Ya, kita harus jujur saja, ya. Nah, ini adalah PR untuk kita semua. Ayo kita mulai, anak-anak kita. Barakallahu. Kalau perlu diadakan lomba membaca dengan menyimpulkan apa yang dibaca, kasih hadiah, ya. Barakallahu. Nah, kalau dulu kita berusaha mengimbangi dengan majalah-majalah, ya, yang sunnah, yang syar'i. Barakallahu. Terlalu lama terbitnya, udah khatam duluan, sekali baca habis, nggak ada lagi, ya. Nah, tapi kalau tadi kitab-kitab itu belum bisa. Barakallahu. Kemudian kiat yang lain adalah membiasakan anak kita untuk tulis-menulis karya ilmiah, al-kitabah al-ilmiyah. Nah, minat baca tinggi maka akan berdampak positif. Minat tulis-menulis juga tinggi. Sebaliknya, kalau minat baca rendah, maka minat tulis-menulis juga rendah. Nah, ya Mas ya. Punya karya ilmiah? Belum. Nah, para santri kita itu bakatnya banyak. Buktinya dia menulis segala peristiwa yang terjadi, menulis puisi-puisi, menulis surat-surat, lancar kok, ya. Nah, berarti kan ada bakat, ya kan? Nah, coba digunakan untuk mengisi waktunya, membuat karya ilmiah. Apa yang telah ia pelajari. Barakallahu. Ini juga akan menghabiskan waktunya. Kalau orang itu sudah senang tulis menulis, Masya Allah, ya, dia akan lama memegang tinta, memegang apa ini? Pena, kemudian berhadapan dengan kitab-kitab dan buku-buku. Nah, diadakan saja lomba karya ilmiah di pondok masing-masing. Itu kreatif, ya. Nah, anak-anak kita bakatnya bisa tersalurkan daripada nyuwati ajnabiyah,
Itu mending nulis sesuatu yang ilmiah ya. Nah, kalau masalah menyurati ajnabiyah, wah mereka tanpa dilatih sudah terlatih. Ya. Kalau nggak disalurkan bakat tulis menulis, yang dicoret itu tembok, Mas. Tahun 2014, wah, ya tulis sih macam-macam coret-coret gitu. Mereka sedang melampiaskan bakat tulis menulisnya yang tidak tersalur. Coba diperiksa, seakan-akan santri yang santri ikhwan, santri akhwat, apalagi wah, penuh dengan tulisan ya. Iya Pak? Betul Mas? Iya, iya kan? Ya. Kangen rumah tulis. Ya. Hari demi hari, terus gini. Dia pintar nulis ya gitu ya. Nah, panjang. Ada masalah dengan teman, disalurkan dengan tulisan tadi itu. Nah, kalau soal coret menyoret tembok dengan tulisan, anak-anak Indonesia juara 1. Ya. Nah, entah itu tembok rumahnya, tembok sakannya, nah, bahkan jembatan-jembatan pun banyak tulisan. Sayang kan, bakatnya nggak tersalurkan ya, sampai tidak pada tempat. Namanya dolim, nulis sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Apalagi yang ditulis macam-macam. Gitu, barakallahu ya, kata-kata kotor nggak boleh diucapkan, dia memang diam tapi tulisannya nulis kotor-kotor, nah sama saja ya. Nah, tulisan bahasa lisan, nah ini penting untuk diawali program semacam itu, bagus. Nah, kalau di sana saya awali dengan menerjemah ya. Jadi ada mutolaah gitu, terjemah. Dikeroyok satu kelas menjadi beberapa kelompok begitu sehingga satu kitab menjadi karya mereka. Terjemah. Nah, kemudian termasuk kiat yang harus dipertimbangkan dalam rangka agar anak kita tangguh menghadapi kerusakan-kerusakan moral yang ada. Ialah ad-du'a. Dan silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dijauhkan dari teman-teman yang jelek, dijauhkan dari segala bentuk fitnah. Orang tuanya berdoa, ustadz-ustadzanya berdoa, anak-anak didiknya berdoa, semuanya berdoa, bermunajat kepada Allah untuk kebaikan bersama. Maka Allah Ta'ala Maha mendengar doa ya. Ini kita ini terlalu jarang berdoa. Nah, kenapa? Karena berdoa itu hidayah juga. Kesempatan sama-sama punya, tapi yang dapat hidayah itulah yang akan berdoa kepada Allah Ta'ala.
Gak butuh modal, ya kan? Tinggal mengangkat tangan kita ke langit, menyampaikan segala macam pengaduan kita kepada Allah. Di saat semua jalan sudah ditempuh buntu, maka Allah Ta'ala yang Maha Kuasa yang bisa membukanya. Nah, saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan keberkahan. Ini harus dibiasakan. Anak-anak jangan didoakan kejelekan, anak-anak jangan didoakan kehancuran. Mereka itu adalah putra putri kita, mereka itu adalah harapan kita, mereka itulah yang akan menjadi orang-orang besar di kemudian hari untuk melanjutkan apa yang kita rintis. Jadi doa, terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang terakhir yang perlu dilakukan ialah tetap mempertahankan majelis ilmu. Jangan sampai gak taklim. Udah itu majelis yang penuh dengan ketenangan, itu majelis ilmu, dia halaqah ilmu. Disitulah ketenangan juga akan didapatkan, ya. Nah, kalau ada undangan majelis taklim, datang semangat sebagaimana diundang di majelis Bini Sokar. Ini gak pernah taklim, tapi kalau undangan Mini Soccer nomor 1 datang, ya. Ya, tapi ya gak apa-apa Mini Soccer. Tapi yang penting itu jangan sampai kalau ada majelis taklim datang, ya. Nah, paham gak paham datang, barakallahu. Jangan sampai meninggalkan majelis taklim. Sering terjadi kasus coba-coba meninggalkan majelis taklim, lama-lama malu datang, lama-lama benar-benar tidak datang, lama-lama, nah itu temannya sudah beda, temannya sudah bukan teman-teman yang soleh, tapi teman-teman yang tidak soleh, yang menyeretnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.